sini akan menerangkan kepada kalian domair, mufradat dan tatbik. Kenapa kita menjelaskan seperti ini? Karena ini miftahun najah kai antum tastati'un an tatakallamu bil fusha. Supaya antum itu bisa berbicara bahasa Arab dengan fasih. Kenapa dengan 3 cara ini antum bisa berbicara dengan fasih? Karena domair, mufradat dan tatbik itu saling melengkapi di dalam antum itu belajar dan berbicara bahasa Arab. Domair, sekarang kita bahas domair. Domair, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Kalau dikaitkan dengan fiil mudhari, huwa yansuru, dia laki-laki menolong. Yansuru, dia laki-laki menolong. Huma yansura, dia 2 laki-laki menolong. Hum yansuruna, mereka laki-laki menolong. Kita sudah punya pemahaman tentang domair. Ditambah antum menghafal mufradat yang banyak. Kita tingkatkan lagi. Yansuru Zaidun Amran fil bait. Zaid menolong Amar di dalam rumah seumpamanya. Dengan kita punya mufradat al-bait, kita bisa mengembangkan domair tersebut. Yansuru Zaidun Amran fil bait. Atau antum menghafal lagi madrasatun sekolah. Yansuru Zaidun Amran fil madrasah. Zaid menolong Amar di madrasah. Antum hafalkan lagi maktabatun, perpustakaan. Yansuru Zaidun Amran fil maktabah. Zaid menolong Amar di perpustakaan. Nah, sudah berkembang kan dengan hafalan mufradat, dengan mendalami ad-domair. Tapi itu tidak bisa. Dua-duanya ini dengan bekal 2 ini tidak bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. Gimana caranya? Tingkatkan dengan tatbik. Apa tatbik? Tabbaqo yutabbiqu tatbikon, mempraktekkan. Jadi kalau antum sudah banyak ngafalin mufradat dan sudah paham domair huwa huma hum hiya huma hunna, ada domair lagi hu huma hum ha huma hunna, antum sudah dalami itu dan antum juga selingi dengan hafalan mufradat, antum tingkatkan dengan praktek ya. Praktek dan praktek. Tatbik ya. Tabbik wa tabbiku fi takallumil lugha al-arabiyyah. Praktekkanlah di dalam antum berbicara bahasa Arab. Di setiap tempat, di setiap saat antum praktek. Meskipun antum banyak hafal mufradat, banyak memahami dhamir, antum tidak praktek, tidak akan antum bisa berbicara bahasa Arab. Bagaimana caranya? Meskipun lingkungan antum bukan lingkungan bahasa Arab, tidak harus antum itu berbicara dengan orang, berbicara dengan pintu, berbicara dengan kaca, berbicara dengan antum sendiri, gak apa-apa. Yang penting antum itu keluar bahasa Arab dari lisan antum gitu. Nah, dengan tatbik, antum itu lama-kelamaan akan terbiasa ngomong bahasa Arab. Mufradat sudah menguasai, sudah banyak hafal, dan domair sudah dalam, sudah memperdalam, dan antum tinggal praktek setiap saat, maka antum akan lancar berbicara bahasa Arab. Ana kasih contoh domair. Anzalna itu dari fi'il madi nazala, ya, nazala. Jadi kalau domirnya nahnu itu anzalna. Kita banyak hafal mufradat, kita sering praktek sampai kita bisa kayak gini. Inna anzalnahu barahinan katsira wa hawadisan katsira wa waqi'atan katsira walakinnakum la tatafakkarun. Itu gimana caranya supaya bisa lancar? Praktek. Tabbik fi takallum bil lugha al-arabiyyah. Gak cukup antum ngafalin mufradat, gak cukup antum itu memahami dhamir, tapi kalau antum memperdalam dhamir dan hafalan mufradat diselingi dengan praktek berarti antum akan bisa berbicara bahasa Arab lancar, bisa berbicara dengan lancar sekali. Oleh karena itu, la budda alaikum an tata'allamul lugha al-arabiyyah bil amik wa tafhamu fil gawaid al-lugha al-arabiyyah wa kadzalika antum tutabbiqu fi kulli ayyamikum wa awqatikum wa layalikum. Antum setelah memahami dhamir, hafalan mufradat, praktekkan di setiap waktu antum. Insyaallah antum tastati an tatakallam lugha al-arabiyyah bil fusha, bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. Dengan 3 kunci ini, memperdalam domair, ngafalin mufradat yang banyak, dan sering praktek. Bukan hanya sering ya, setiap hari praktek, maka antum bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. Karena di setiap mufradat bahasa Arab, di setiap kata-kata kita, di setiap kita berbicara itu ada domir. Gak mungkin kita berbicara bahasa Arab tanpa domir. Domir itu bisa dikembangkan dengan mufradat. Kita bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar. Kenapa? Karena tatbik. Oleh karena itu,
dengan domair, mufradat dan tatbik, insyaallah antum tastati'un an tatakallamu lughah ala rabi' bil fusha. Antum bisa berbicara bahasa Arab dengan fasih insyaallah. Nah, kalau ada antum yang bertanya, terus ketika kita sudah dalam domirnya, kita sudah paham betul dengan domir, kita sudah bisa menghafal mufradat dengan banyak, kita sudah menghafal mufradat sebanyak mungkin, kita sudah praktek, tapi kita kok gak bisa-bisa sih? Itu ada dari antum sendiri. Antum itu sudah praktek istiqomah kagak gitu? Antum sudah sudah praktek setiap harinya enggak gitu? Antum kadang gini, kadang kalau lingkungannya itu bukan lingkungan bahasa Arab, itu sulit untuk kita praktek. Meskipun antum lingkungannya bukan lingkungan bahasa Arab, antum itu harus praktek ya. Meskipun praktek dengan benda apapun, dengan kaca sekalipun, antum berbicara dengan antum sendiri. Terus ketika antum sudah paham domir-domir ini dan sudah menghafal mufradat dan sudah tatbik, tinggal pengembangan. Pengembangannya di mana? Pengembangan di al-mufradat al-asriyah. Sesudah antum menghafal mufradat, ya, biasanya mufradat dasar yang antum pahami, yang antum hafalkan, antum kembangkan dengan mufradat asriyah. Gimana mufradat asriyah? Mufradat asriyah itu seperti biwasilati. Apa biwasilati? Dengan wasilah atau melalui gitu. Bahasa Indonesianya itu melalui. Sekarang ada yang lebih baru lagi, khilal. Jadi kalau antum sudah memahami mukalamah bahasa Arab, bisa berbicara bahasa Arab, antum tingkatkan bicara antum itu supaya lebih keren. Pakai mufradat modern, kosakata bahasa Arab yang modern. Seperti khilalah al-hukumah, melalui pemerintahan. Gak usah biwasilatil hukumah, udah gak dipakai. Sekarang khilalah al-hukumah. Terus lagi anna Zaidan wa Fatimah lahuma alaqah. Alaqah kan ini bisa sudah dipakai kan, itu mufradat dulu. Sekarang bukan alaqah, yaitu hamzatul wasli. Hamzatul wasli ada hubungan. Kan Fatimah wa Zaidan lahuma alaqah. Zaid dan Fatimah ada hubungan. Antum tingkatkan mufradat asri, mufradat modern. Zaidan wa anna Zaidan wa Fatimah lahuma hamzatul wasli. Lebih keren daripada alaqah. Terus ketika antum itu sudah bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar, sudah bisa antum itu mengembangkan mufradat antum dengan berbicara mufradat dengan mufradat modern ya. Antum itu ikut musabaqah supaya antum itu lebih pengalaman di dalam perlombaan bahasa Arab. Karena di setiap perlombaan bahasa Arab itu banyak pengalaman yang kita raih. Bukan hanya pengalaman kita berdebat, bukan hanya pengalaman kita berbicara depan publik, pengalaman kita di dalam menguji mental kita di depan itu sangat penting. Karena meskipun kita sudah bisa berbicara bahasa Arab, kadang kita gak pede untuk mengungkapkannya. Dengan ikut lomba, antum itu akan pede ketika berbicara di depan publik. Seperti al-khitabah al-arabiyah. Antum ikut lomba musabaqah pidato bahasa Arab. Antum berbicara di depan publik dengan mufradat yang antum hafal, dengan bahasa Arab yang antum hafal, dipraktekkan di depan publik, antum berbicara, antum pidato, maka itu bukti antum bisa berbicara di depan publik. Antum itu punya mental untuk berbicara di depan publik. Itu pentingnya pengalaman di dalam musabaqah bahasa Arab, di dalam perlombaan bahasa Arab. Karena dengan antum itu ikut musabaqah perlombaan bahasa Arab, antum akan menambah pengalaman dan antum itu bisa mukalamah antum itu akan lebih lancar daripada yang sebelumnya dengan pengalaman ikut lomba. Maka domir, mufradat, tatbik, pengembangan mufradat asri, pengembangan mufradat modern, terus pengembangan pengalaman di dalam bahasa Arab itu perlu supaya antum itu bisa berbicara bahasa Arab, memahaminya dan mengamalkannya. Maka kalau antum itu sudah bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar, antum sudah fasih ngomongnya, antum sudah paham keilmuan dari dasar sampai antum menguasai balaghah. Apa balaghah? Sastra-sastranya antum tinggal mengamalkan ya. Jangan lupa setelah antum bisa, setelah antum mahir, jangan lupa antum amalkan ilmu antum. Karena ketika antum tidak mengamalkan ilmu antum, kasyajari bila
bila thamarin. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila thamarin. Ilmu ketika tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Jadi kalau antum sudah paham dhamir, mufradat, sudah tatbik, sudah praktek, sudah ngafalin mufradat asri di dalam pengembangan bahasa Arabnya, di dalam pengembangan mukalamannya, dan antum ikut serta dalam lomba-lomba untuk menambah pengalaman antum di dalam mukalamah bahasa Arab, di dalam menguji mental antum, jangan lupa antum amalkan ilmu antum ketika sudah antum raih semua ilmu-ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab ya bukan jangan disembunyikanlah ilmunya. Antum makin sebarkan ilmu tersebut, makin banyak pahala antum, bukan hanya pahala belajar, dari pahala mengajar juga ada. Dan di dalam mengajar kita tidak hanya mengambil ilmu mengajar, tapi di dalam mengajar kita juga bisa belajar. Karena itu tuntutan. Seumpamanya kita mengajar dhamir. Oh iya, dhamir dulu yang dijelaskan Ustadz kayak gini. Oh iya, dibuka lagi pelajaran Ustadz, antum amalkan lagi. Itu juga belajar antum, belajar dan mengajar. Ilmu mengajar, ilmu belajar antum terapkan di situ. Antum memperoleh double ketika antum mengajar bahasa Arab. Oleh karena itu ketika antum sudah mahir bahasa Arab, sudah bisa menguasai bahasa Arab, sudah pengalaman di dalam ilmu-ilmu bahasa Arab, antum amalkan ilmu-ilmu antum. Insyaallah antum tastati'un an takuna mahiran wa fasihan wa masyhuran fi ulumil lughah al-arabiyyah insyaallah. Antum akan terkenal, antum akan memperoleh ilmu-ilmu di dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada antum semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.